Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah inspirasi kehidupan. Kali ini akan disajikan sebuah kisah inspiratif yang faktanya pun sudah terjadi dan semoga menjadi penguat hati Anda. Kotori sepatu manajer, wanita ini dimarahi. Satu kata dari bosnya, buat si manajer melongo. Diceritakan, entah siapa yang merekomendasikan. Jaki, nama samaran, yang tadinya hanya seorang karyawan rendahan di perusahaan kecil, tiba-tiba saja menduduki jabatan manajer divisi di sebuah perusahaan yang baru saja dilamarnya itu dan jauh lebih besar dari perusahaan tempat kerjanya semula. Jaki tentu saja sangat senang. Pada hari pertama kerja, Jaki pun merencana ingin menyombongkan jabatan manajernya di kantor. Dia menyemir sepatunya sampai mengkilat, menghabiskan banyak uang untuk membeli jas, dan secara khusus menyewa mobil untuk berangkat ke kantor. Setibanya di kantor, Jaki pun memperkenalkan diri dan jabatannya pada semua karyawannya. Siang itu, dia juga mentraktir mereka makan siang bersama dan malamnya akan ditraktir lagi dengan makan malam yang lebih enak. Namun, Jaki seketika merasa menyesal setelah mengucapkan janjinya karena ternyata ia belum mendapatkan uang sepeser pun di kantor barunya. Sementara gajinya dari kantor sebelumnya sudah habis, tapi karena sudah terlanjur berjanji, jadi mau tidak mau dia harus menepatinya, apalagi dia adalah manajer divisi, gumamnya. Sebelum pulang kerja, segenap Jaki ke toilet untuk melihat masih sisa berapa lagi uangnya yang bisa dipakai. Namun, saat keluar dari toilet, seorang wanita petugas bagian kebersihan yang sedang mengepel lantai tanpa sengaja mengenai sepatu Jaki hingga celananya pun terpercik air kotor bekas pel. Jaki pun kesal dan marah-marah. Matamu buta ya? Bisa nggak sih mengepel lantai? Lihat nih jadi kotor gara-gara kamu, bentaknya pada wanita itu. Maaf, ini Pak, saya punya handuk bersih, coba dilap dulu, kata wanita petugas kebersihan itu sambil membungkuk mau mengelap celana Jaki. Apa? Dilap dengan handuk? Enak saja bicara. Kau tahu berapa harga sepasang sepatu ini? Saya juga tidak akan seperti ini kalau kau bisa kerja dengan baik, cetus Jaki kesal. Wanita itu hanya bisa menundukkan kepala karena merasa bersalah. Ia tak berani bicara dan menatap Jaki. Kok diam? Kau kira saya akan memaafkanmu kalau tidak berbicara? Hai, dengarkan ya. Pekerjaan bersih-bersih di usiamu seperti ini pasti sulit kamu dapatkan lagi. Percaya tidak, saya bisa saja memecatmu. Tepat pada saat yang bersamaan, seorang staf dari divisinya datang dan melihat hal itu. Ia kemudian menarik pergi Jaki sambil berkata, "Sudahlah Pak Jaki, dia kan sudah minta maaf. Ayo kita pergi. Kita semua masih menunggu traktiran Bapak loh." Jaki yang tadinya ingin pergi, kemudian diam lagi di tempat. Ia ingin mengulur waktu sekaligus menunjukkan kewibawaannya. Lagi pula, wanita itu juga tidak bisa berbuat apa-apa kalau dikasih sedikit pelajaran sekaligus menunjukkan kepada bawahan akan wibawanya sebagai manajer. Jaki pun lalu mengumpat dan mencaci maki wanita itu dengan nada kasar. Sementara ibu itu hanya diam menundukkan kepala sambil mencengkram pakaiannya. Dan tak lama kemudian, bos perusahaan pun datang. Jaki hanya kebetulan mengenal bos besarnya, meski hanya sekilas langsung menyapanya dengan sopan. Namun, sang bos mengabaikannya. Dia langsung menghampiri bibi
petugas kebersihan itu sambil berkata, "Bu, Ibu baik-baik saja kan? Aku kan sudah bilang, Bu, lebih baik Ibu istirahat saja." Tapi Ibu selalu bilang, badan jadi pegel-pegel kalau tidak melakukan sesuatu, kata Harto, putra petugas kebersihan itu. "Tidak apa-apa, Ibu baik-baik saja." Tapi Ibu jadi tidak enak, karena tadi Ibu sempat mengotori sepatu manajer Jaki, kata sang ibu itu. Saat itu juga, Jaki tercengang ketika mendengar bos besarnya memanggil wanita itu dengan sebutan ibu. Seketika pikirannya kosong dan sikapnya jadi serba salah. Harto kemudian berbalik dan menghampiri Jaki seraya berkata, "Kalau tidak salah, Anda karyawan baru ya? Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa diterima dan langsung menduduki jabatan manajer. Tapi Anda seharusnya tahu, yang paling diutamakan di perusahaan ini adalah kepribadian." Pak Bos, saya," kata Jaka teranggap-anggap. "Saya juga mendapat laporan katanya Anda sendiri yang tidak berhati-hati saat jalan, sehingga sepatu Anda menjadi kotor. Tapi saya tidak mengerti mengapa justru Anda yang marah-marah. Padahal itu kesalahan Anda sendiri. Perlu Anda ketahui, bukan karena petugas kebersihan itu adalah ibuku. Meski dia bukan ibuku, sikapmu seperti itu hanya akan membuat malu di perusahaan ini. Dan selamat, Anda telah memecahkan rekor sebagai karyawan tercepat yang dipecat. Besok, Anda tidak perlu ke kantor lagi, dan saya pikir saya bisa menemukan seseorang yang lebih berkualitas daripada Anda," pungkas Bos Harto dengan tegas. Usai berkata demikian, Harto kemudian berbalik dan menghampiri ibunya lalu pergi. Sementara itu, Jaki masih saja terpaku di tempatnya, seolah tidak percaya kalau ternyata hari itu bukan saja hari pertama ia kerja, namun juga sebagai hari terakhirnya. Mungkin itulah akhir dari akibat kesombongannya terhadap wanita tadi. Demikian kisah yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.